Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai solusi persamaan diferensial biasa orde 1 dengan bentuknya yaitu yang dy per dx sama dengan fx. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal. Tentukan solusi dari PDB di bawah ini. Yang A itu dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4 dengan y1 sama dengan 2. Dan yang B adalah, ya dengan soal yang B, x dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4. Nah, dari kedua soal ini, jika ada tambahan keterangan y dalam kurung 1 sama dengan 2, artinya bahwa harus dicari solusi khususnya. Jadi yang perlu diketahui, dari solusi persamaan diferensial itu ada dua. Yang pertama itu solusi umum, dan ada juga solusi khusus. Nah, sekali lagi, kalau di soalnya ada y dalam kurung 1 sama dengan 2, atau fx misalnya, f dalam kurung 1 sama dengan 2, artinya bahwa harus dicari solusi khususnya. Kalau seperti yang B, soal yang B ini cuma dicari solusi umumnya saja. Baik, mari kita jawab yang A dulu. Jadi untuk menjawab yang A, yang dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4, kita kalikan yang dx-nya itu ke sini menjadi dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4 dx. Setelah ini, kedua ruas kita integralkan. Yang kiri integral dy menjadi y sama dengan, lalu yang kanan integral yang ini kita integralkan satu-satu. 2x pangkat 3 integralnya adalah 2x pangkat 4 per 4. Ditambah yang ini x kuadrat menjadi x pangkat 3 per 3. Ditambah 4 integralnya adalah 4x dan plus c. Nah, karena di sini ada y dalam kurung 1 sama dengan 2, maka kita cari solusi khususnya. Dan kalau solusi umumnya udah didapat nih, yang ini nih. Ini adalah solusi umumnya sampai sini. Untuk nyari solusi khusus, masukkan yang ini. Y dalam kurung 1 sama dengan 2 itu artinya bahwa x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 2. Tinggal dimasukkan. Di sini y-nya diganti dengan angka 2. Lalu x-nya diganti dengan 1. Ini kan 2 kali 1 pangkat 4 dibagi dengan 4. Ditambah ini juga 1 pangkat 3 dibagi dengan 3. Ditambah 4 kali 1 ditambah c. Sehingga didapat ini 2 sama dengan, ini 2 kali 1 pangkat 4 adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 per 4 ditambah ini 1 per 3 ditambah 4 ditambah c. Lalu setelah ini dioperasikan seperti biasa ya. Ini bisa disamakan penyebutnya semua menjadi 12 ya, jadi 6 tambah 4 ditambah ini semua dibuat 12. Ini berarti 48 plus C. Kita pindah ke sini dan hasil akhirnya adalah 2 sama dengan 10. 58 per 12 plus C. 2 dikurangi 58 per 12 sama dengan C. Atau menjadi 24 dikurangi 58 dibagi 12. Sehingga C-nya didapat negatif 34 per 12 sama dengan C diperkecil. Sehingga solusi khususnya didapat ya menjadi Y sama dengan 2x pangkat 4 per 4 ditambah x pangkat 3 per
3 ditambah 4x dikurangi 17/6. Nah, selanjutnya untuk yang nomor B, x dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4. Nah, untuk menyelesaikannya, karena di sini ada x di dy dan dx, maka supaya hilang x-nya itu kedua ruas dibagi ya, dibagi dengan x. Sehingga jadi dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4 per x. Ya, sekali lagi ini dibagi dengan x, ini dibagi dengan x jadi hilang, ya, jadi 1. Sementara yang kanan dibagi dengan x jadi 2x pangkat 3 ditambah x per x. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi 2x pangkat 3 per x ditambah 4 per x. Ya, dy per dx sama dengan ini 2x pangkat 3 dibagi x itu menjadi 2x kuadrat ditambah 4 per x. Setelah seperti ini, kita kalikan yang dx-nya menjadi dy sama dengan 2x kuadrat ditambah 4 per x kali dx. Lalu kita integralkan. Integral dy sama dengan integral 2x kuadrat ditambah 4 per x dx. Kita pindah ke sini. Integral dy menjadi y sama dengan, lalu integral 2x kuadrat menjadi 2x pangkat 3 per 3 ditambah integral dari 4 per x yaitu 4 ln x plus c. Karena kan di sini 4 per x itu adalah 4 kali 1 per x. Integral dari 1 per x adalah ln. Jadi hasilnya yaitu 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 ln x plus c ya. Ini solusinya. Solusinya dalam bentuk solusi umum untuk yang B. Oke, selanjutnya persamaan diferensial biasa order 1 bentuk umumnya yang dy per dx sama dengan fx, y. Jadi kalau tadi mah fx saja, kalau di sini ada fx, y. Contoh, tentukan solusi dari PDB di bawah ini. Yang nomor A, dy per dx sama dengan 3 dalam kurung y dikurangi 1 per x. Jadi di sini bisa dilihat di sebelah kanannya itu kan ada variabel y dan x ya bercampur. Kalau yang tadi mah cuma x-nya saja. Nah, untuk menyelesaikan yang ini kita selesaikan dulu yang A. Saya tulis lagi lah soalnya ya. Nah, jadi ini kita kalikan dulu yang dx-nya menjadi dy sama dengan 3 dalam kurung y dikurangi 1 dx per x. Jadi untuk menyelesaikannya kita pisahkan yang dy itu nanti dengan y, yang dx dengan x. Nah, setelah ini dikalikan dengan dx, ini di sini yang y-1-nya dibagikan ke dy menjadi dy per y-1 sama dengan 3 per x dx. Setelah ini kita integralkan ya, kita langsung integralkan saja yang ini. Ini dy per y-1 itu kan bisa ditulis 1 per y-1 dy. Dan yang ini adalah integral 3 kali 1 per x dx. Bisa ditulis seperti ini. Nah, untuk yang integral 1 per y-1 dy itu adalah ln. Ln y-1 sama dengan, nah lalu yang ini integral 3 kali 1 per x. Kita lihat yang 1 per x-nya ya, karena yang 3 mah konstanta tinggal ditulis lagi 3-nya. Lalu yang 1 per x integralnya itu adalah ln x ya, plus c.
Ini pakai siku aja ininya ya, tanda tanda mutlak ini ya. Karena di depan ln logaritma itu harus positif pakai tanda mutlak. Nah, setelah ini karena ini berbentuk ln, bisa ditulis juga menjadi ln y min 1 sama dengan 3 ln x. Ini juga yang c-nya menjadi ln c. Ya, kita pindah ya ke sini. Kita pindah. Nah, lalu ln y min 1 sama dengan, nah ini yang tiganya, 3 ln x, ini bisa menjadi bentuk ln x pangkat 3 ditambah ln c. Jadi ini adalah sifat dari logaritma. Jadi kalau sekali lagi, kalau 3 kali ln x itu bisa menjadi ln x pangkat 3 plus ln c. Nah, di sini yang ini ln x pangkat 3 ditambah ln c itu adalah ln x pangkat 3 kali c. Karena ini penjumlahan, itu bisa dirubah menjadi bentuk ln x pangkat 3 kali c. Kalau pengurangan dibagi ya, ln x pangkat 3 per c. Kalau ininya negatif. Nah, di sini ln-nya bisa dihilangkan menjadi y min 1 sama dengan x pangkat 3 kali c. Dan y sama dengan x pangkat 3 kali c. Ininya pindah ke sebelah kanan plus 1. Nah, ini adalah solusinya dari yang nomor A. Kita lanjut yang nomor B. Nomor B yaitu y aksen sama dengan x dalam kurung 2 ditambah y. Ya, jadi yang y aksen ini sebetulnya sama saja dengan simbol dy per dx. Jadi sini kita tulis dy per dx x dalam kurung 2 ditambah y. Nah, ini seperti tadi, ini kita kalikan dulu menjadi dy sama dengan x dalam kurung 2 ditambah y dx. Lalu yang 2 plus y-nya dibagikan ke dy. Jadi menjadi dy per 2 plus y sama dengan x dx. Selanjutnya kita integralkan. Ini integralnya menjadi ln 2 plus y sama dengan, sementara yang integral x dx-nya yaitu 1 per 2 x kuadrat plus c. Nah, kalau yang ini ln-nya cuma 1 ya. Jadi yang ini saja. Maka untuk mendapatkan y-nya, kita rubah yang logaritma ini menjadi bentuk eksponen. Nah, logaritma itu, logaritma natural ya. Logaritma natural itu adalah logaritma yang basisnya e. Jadi bisa ditulis menjadi e log 2 ditambah y sama dengan 1 per 2 x kuadrat ditambah c. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk eksponensial menjadi, ini tinggal ditulis lagi, 2 ditambah y sama dengan, nah yang ini, yang e-nya atau basisnya disebutnya itu basis, menjadi e pangkat yang ini, 1 per 2 x kuadrat ditambah c. Nah, yang 2 ditambah y sama dengan e pangkat 1 per 2 x kuadrat ditambah c. Bisa diuraikan lagi menjadi e pangkat 1 per 2 x kuadrat dikali e pangkat c. Ya, jadi kan ini dari sifat perpangkatan. Yang ini karena plus c bisa ditulis juga menjadi kali e pangkat c. Nah, yang e pangkat c ini adalah c ya, karena konstanta. E itu adalah suatu angka dan c juga angka ya, konstanta. Jadi ini konstanta aja gitu. Jadi konstanta dipangkatkan konstanta kan hasilnya konstanta.
Jadi menjadi 2 plus Y sama dengan E pangkat 1 per 2 E kuadrat kali C. Nah, ininya 2-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi Y sama dengan E pangkat 1 per 2 E kuadrat kali C dikurangi 2. Atau bisa juga ditulis menjadi Y sama dengan C E pangkat 1 per 2 E kuadrat dikurangi 2. Nah, ini adalah solusi dari yang ini ya, Y aksen sama dengan X dalam kurung 2 ditambah Y.